Halo, kembali lagi dengan saya Siva Fauzia, fisioterapi dari Indonesian Sport Medicine Center atau yang biasa kita kenal dengan ISMC. Oke, kita telah lihat video sebelumnya, video dimana kalian udah tahu saya mau bahas apa. Saya akan membahas tentang ankle, cedera ankle. Oke. Ankle itu terjadi karena adanya jaringan ikat atau ligamen pada tubuh yang mengalami stretch atau overstretch. Jadi ankle ligamennya itu akan mengalami terlalu melebar atau terlalu mengulur panjang. Jadi itu akan mengakibatkan stabilitas sendi pada tubuh terganggu yang diakibatkan karena hal tersebut. Oke. 70-80% dari cedera ankle ini terjadi pada kaki bagian luar atau dalam posisi inversi. Biasanya dia akan terjadi posisi seperti ini. Itu, dan 80% diantaranya cedera ankle yang tidak disembuhkan dengan baik akan mengalami cedera berulang atau re-injury. Oke, faktor-faktor penyebab dari cedera ankle. Pertama, karena permukaan licin. Biasanya karena permukaan licin tersebut jadi stabil kita akan terganggu, yang dimana kita akan mengalami kesleo tersebut. Kedua, riwayat cedera sebelumnya. Jadi cedera sebelumnya itu nggak kita benarkan, nggak kita tangani dengan sempurna, dan kita pakai latihan lagi, kita pakai olahraga lagi, itu akan mengalami cedera berulang. Yang ketiga itu adanya kondisi fisik tubuh. Kondisi fisik di mana biasanya manusia akan memaksakan tubuhnya dan tidak mengenali tubuh kita sendiri sedang dalam keadaan kondisi capek, sedang keadaan kondisi lelah atau apapun, dan dia akan terus-menerus olahraga karena dia merasa badan kita ini sedang dalam keadaan bugar, tapi ternyata kondisi di dalam badan kita tidak bugar. Jadi itu akan mengakibatkan biasanya cedera ankle juga, cedera yang lain. Dan selanjutnya ada kondisi sepatu. Nah, bagian kondisi ini kalian harus menggunakan sepatu yang tepat. Misalnya sepatu running ya dipakai untuk running, sepatu jalan ya dipakai sepatu jalan. Jangan kalian gabungkan. Biasanya saya masih lihat banyak sekali masyarakat menggunakan atau berolahraga dengan tidak tepat sepatunya. Itu yang membuat cedera berulang atau cedera baru. Nah, selanjutnya saya akan memberikan gimana caranya menanggulangi cedera tersebut dan mencegah agar tidak terjadi cedera berulang. Check it out. Oke, sebelumnya kalian sudah tahu penanganan cedera ankle fase pertama atau akut, dan kalau kalian belum tahu bisa dicek videonya di atas ini, dan saya akan melanjutkan latihan dari video sini. Oke. Nah, setelah fase itu menurun atau cedera itu sudah mulai membaik, kalian harus melakukan penguatan atau melakukan pembenahan pada kaki yang cedera tersebut. Di sini saya akan memberikan kalian latihan atau memberitahukan kalian latihan cedera ankle untuk tidak menjadi cedera berulang. 1. Kita lakukan, kalian di rumah punya handuk, punya bantalan atau apa, kalian bisa pakai. Kalau di sini saya akan menggunakan bantalan foam, dan saya akan taruh foam tersebut di atas ankle saya seperti ini. Nanti dan habis itu lurus tegak badannya, atau kalian bisa berbaring, it's okay, nggak apa-apa, dan lakukan gerakan ankle pumping. Oke, ankle pumping seperti ini, yang dimana ankle pumping berfungsi untuk lingkup ruang sendi dari kalian. Jadi biasanya kalau misalnya cedera ankle itu akan mengalami bengkak dan sendinya itu tidak bisa bergerak. Jadi kita melakukan gerakan ankle pumping selain untuk memperluas lingkup gerak sendi, kalian juga bisa memompa peredaran darah kalian yang memang kemungkinan peredaran darah kalian tidak lancar. Oke, yang kedua latihannya kalian cuma butuh karet seperti ini, dan kalau kalian nggak punya kalian bisa beli di online. Oke, gerakannya kalian cukup tarik karet tersebut dan kalian kunci lutut kalian, dan kalian lurus sampai ankle kalian ke arah seperti ini, dan lakukan gerakan perlahan
gerak. Oke. Lakukan gerakan ini 10 kali dan 2 set. Jadi kalian bisa lakukan 20 kali per harinya. Oke. Dan nanti di hitungan 10 kalian bisa tahan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ini kalian bisa ikat di jendela atau dimanapun dan lakukan gerakan yang sama. Tapi ini tahanan ada di punggung kaki kalian. Kalau tadi tahanan ada di belakang kaki kalian, telapak kaki kalian. Oke, sip. Sama, kalian bisa lakukan ini ikat di manapun yang kuat dan kalian lakukan gerakan seperti ini. Oke, dan ini lakukan kiri dan kanan. Latihan ini berfungsi untuk menguatkan otot-otot sekitar ankle kalian. Oke, gerakan ketiga. Nah, gerakan ini kita akan melatih otot tungkai dari paha sampai bawah. Nah, kalau tadi kan gerakannya itu hanya melatih sekitar lingkup ankle-nya saja. Kenapa kita latih dari tungkai semuanya? Karena saat kita berdiri, saat kita berjalan, kita membutuhkan otot tungkai yang kuat. Dan biasanya saat cedera ankle itu akan mengakibatkan struktur dari pola kita itu akan berubah sampai daerah hip biasanya atau pinggul. Nah, gerakan ini yang ketiga namanya gerakan SLR. Ada 4 pola. Yang pertama, kalian bisa lakukan tiduran dengan senyaman mungkin, kunci kakinya dan ankle-nya seperti tadi, dan lakukan gerakan naik turun. Ini pola pertama, naik turun atas 10 kali 2 set. Terus yang kedua, pola kedua, kalian bisa tidur miring atau side lying dengan posisi senyaman mungkin dan lakukan penguncian pada ankle dan lutut. Badan kalian pun harus lurus dan angkat kakinya 10 kali juga. Ini pola kedua. Dan pola ketiga kalian bisa lakukan seperti ini, and angkat kakinya. Oke. Dan terakhir, pola terakhir, kalian bisa lakukan posisi kaki lurus, agak sedikit di rotasi kakinya, dibuka segini, dan ankle-nya dikunci, lagi-lagi ankle dan lutut dikunci, dan angkat kakinya miring seperti ini. Oke, lakukan gerakan ini. Setiap polanya lakukan 2 set. Satu setnya terdiri dari 10 repetisi dan di hold di setiap 10 repetisinya itu di hold 10 detik. Oke, gerakan keempat. Gerakan keempat itu dimana fungsinya untuk melatih kekuatan otot panggul kalian atau otot pantat kalian. Lagi-lagi otot ini berfungsi untuk saat kita berjalan dan saat kita berdiri ataupun beraktivitas. Nah, posisinya pertama tidur miring dengan kaki 90 degrees atau 90 derajat ditekuk lututnya dengan seperti ini, dan lakukan gerakan angkat mulai dari knee-nya atau lututnya, angkat seperti ini pelan-pelan, dan ankle-nya itu harus relax. Angkat kayak gini pelan-pelan, lakukan 10 kali 2 set. Oke, ingat, lakukan kiri dan kanan untuk mencegah cedera ankle berulang. Oke, gerakan selanjutnya, gerakan kelima ialah gerakan yang disebut dengan grip stool. Biasanya ini berfungsi untuk melatih otot kekuatan kaki bagian sini. Jadi saat kita cedera ankle pasti akan mengalami kelemahan pada otot bagian bawah atau telapak kaki kita. Oke, caranya kalian cukup sediakan handuk dan lakukan gerakan menggrips atau ya bahasanya mencakar mungkin ya. Oke, seperti ini gerakannya.
lakukan sekuat mungkin dan grips terus handuknya. Ini kalian bisa lakukan sekitaran 10 detik, atau kalau untuk hitungan kalian bisa 10 kali grips dan 2 set biasanya. Oke, gerakan keenam adalah gerakan heel raise, di mana gerakan ini berfungsi untuk melatih kekuatan otot dari betis kita dan sekitarnya. Oke, kalian bisa lakukan dua versi. Versi pertama kalian tanpa tangga atau tanpa bantuan alat lainnya, yang dimana kalian bisa seperti ini. Heel raise itu sama aja kayak jinjit sih ya. Jadi lakukan seperti ini dengan pola lurus, lakukan 10 kali 2 set. Oke, atau pola kedua kalian bisa lakukan di tangga rumah kalian, tapi kalian harus ada pegangan untuk menjaga stabil kalian, dan taruh kaki kalian atau ankle kalian seperti ini dan lakukan jinjit pelan-pelan 10 kali. Oke, gerakan ketujuh ialah gerakan wall squat with jinjit. Gerakan squat di tembok seperti ini dengan kaki ke depan. Oke. Nah, gerakan ini bisa melatih ankle, kekuatan sendi di ankle, dan melatih kekuatan dari paha kalian. Oke, posisinya squat seperti ini, badan harus lurus dan tahan. Lakukan jinjit 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 kali. Kalian lakukan 2 set. Oke. Tapi lakukan gerakan ini jika kalian sudah mengalami atau melakukan latihan yang sebelumnya. Oke, gerakan ke-8. Ini gerakan terakhir yang saya berikan untuk kalian untuk mencegah cedera ankle kalian dan untuk mencegah agar cedera tersebut tidak berulang. Adalah weight bearing. Weight bearing, kalian berdiri, kasih tumpuan pada kaki yang sakit sekitar 50% dulu, seperti ini. 50%. Habis itu kalau kalian tidak mengalami sakit di bagian ankle, kalian tambah jadi 100%, atau kalian bisa angkat kaki kalian untuk weight bearing kalian. Jika kalian sudah mengalami fase yang cukup baik, kalian bisa kombinasi dengan latihan weight bearing with jinjit. Kalian pelan-pelan. Oke, sekian gerakan yang dapat saya berikan untuk kalian. Semoga gerakan tersebut bermanfaat untuk kalian mengurangi cedera atau menangani cedera ankle kalian. Dan saya Fauzia pamit undur diri. Jangan lupa subscribe dan like. Salam sehat.